Itulah logika, argumen, dan keyakinan Ibnu Umar. Jadi ia menghindari peperangan dan tidak ingin terlibat dalam hal itu. Bukanlah karena takut atau hal-hal negatif lainnya, melainkan karena tidak menyetujui perang saudara antara sesama orang beriman dan menentang tindakan seorang muslim yang menghunus pedang terhadap muslim lainnya. Ibnu Umar dikaruniai usia lanjut dan mengalami saat-saat pintu keduniaan terbuka lebar bagi kaum muslimin. Harta melimpah ruah, jabatan beraneka ragam, dan angan-angan manusia melambung tinggi. Namun, kekuatan psikologisnya yang luar biasa mampu mengubah racun pada zamannya. Kondisi zaman itu memang penuh dengan segala macam keinginan, fitnah, dan harta benda. Bagi dirinya, justru diubah menjadi zaman yang diliputi oleh kezuhudan dan kesalehan. Dia menjalani masa itu sebagai orang yang tekun beribadah dan selalu dekat dengan Sang Pencipta. Dengan penuh keyakinan, kehidupannya diisi sepenuhnya dengan kegiatan tersebut. Karakternya yang agung, yang telah dibentuk oleh Islam pada masa-masa pertamanya, yang gemilang dan tinggi menjulang, tidak pernah tergoyahkan sedikit pun. Corak kehidupan mengalami perubahan bersamaan dengan awal masa kekuasaan Bani Umayyah. Tidak ada seorang pun yang dapat lari dari perubahan tersebut. Masa itu bisa dikatakan sebagai masa kelonggaran dalam segala hal. Kelonggaran yang bukan hanya bisa menuruti semua keinginan perintah, melainkan juga keinginan-keinginan pribadi dan golongan. Di tengah-tengah badai godaan dunia dan pasukan massa yang penuh dengan keluasan, kekayaan, dan kemegahannya, Ibnu Umar tetap bertahan dengan segala keutamaannya. Tidak menghiraukan semua itu, dan tetap melanjutkan pengembangan jiwanya yang besar. Sungguh, ia telah berhasil menjaga tujuan mulia dari kehidupannya seperti yang diharapkannya, sehingga orang-orang yang hidup semasa dengannya melukiskannya dengan ungkapan Ibnu Umar telah meninggal dunia. Dan dalam hal keutamaan, ia tidak ubahnya seperti Umar. Bahkan ketika menyaksikan sifat dan akhlaknya yang mengagumkan itu, mereka membandingkannya dengan Umar, yaitu ayahnya yang berpribadi besar. Mereka berkata, Umar hidup pada masa yang waktu itu banyak tokoh yang menjadi saingannya, sedangkan Ibnu Umar hidup pada masa yang waktu itu tidak ditemui siapa yang menandinginya. Perbandingan itu terlalu berlebihan, tetapi dapat dimaafkan terhadap orang seperti Ibnu Umar. Adapun Umar, tidak seorang pun dapat disejajarkan dengannya. Tidak mungkin ada bandingannya di setiap masa dari kaum manapun juga. Pada tahun 73 Hijriah, ketika sang surya telah condong ke barat hendak memasuki peraduannya, sebuah kapal keabadian telah mengangkat sauh dan mulai berlayar ke alam lain, dan Ar-Rafiq Al-A'la membawa sosok tubuh salah seorang tokoh teladan terakhir mewakili zaman wahyu di Mekah dan Madinah, yaitu jasad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab.
Adapun tokoh dari kalangan sahabat yang terakhir wafat adalah Anas bin Malik yang meninggal di Basrah pada tahun 91 atau 93 Hijriah. Sekarang kita berlanjut ke sahabat lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Hati Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab merasa gelisah ketika datang kabar secara beruntun tentang serangan licik yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Persia terhadap kaum muslimin. Kemudian hal itu disusul dengan berita tentang pertempuran Jisir Jembatan, di mana 4.000 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada dalam waktu sehari. Itu semua masih ditambah dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Irak terhadap perjanjian-perjanjian yang berlaku pada mereka. Karena itulah sang khalifah mengambil keputusan untuk pergi dan memimpin sendiri tentara Islam dalam perjuangan bersenjata yang menentukan perlawanan Persia. Bersama beberapa orang sahabat dan dengan menunggang kendaraan, Umar berangkat dengan meninggalkan Ali di Madinah sebagai wakilnya. Tetapi belum terlalu jauh dari kota, sebagian anggota rombongan berpendapat dan mengusulkan agar ia kembali dan memilih salah seorang di antara para sahabat untuk melakukan tugas tersebut. Usulan ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahwa menyia-nyiakan nyawa Amirul Mukminin dengan cara seperti ini. Orang yang tak mau menyombongkan kelebihannya, kepandaian, kekayaan, dan sebagiannya, sementara Islam sedang menghadapi hari-harinya yang menentukan. Apakah perbuatan yang keliru? Akhirnya Umar menyuruh kaum muslimin berkumpul untuk bermusyawarah dan diserukanlah as-sholatu jami'ah. Ali juga dipanggil agar datang, dan ia pun berangkat bersama beberapa orang penduduk Madinah menuju tempat persinggahan Amirul Mukminin. Akhirnya tercapailah persetujuan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan peserta musyawarah memutuskan agar Umar kembali ke Madinah dan memilih seorang panglima lain yang akan memimpin peperangan menghadapi Persia. Amirul Mukminin tunduk pada keputusan ini, lalu menanyakan kepada para sahabat, siapa kiranya orang yang akan dikirim ke Irak itu? Kaum muslimin diam sejenak. Mereka berpikir. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf berteriak, "Saya telah menemukannya." "Siapa dia?" tanya Umar. "Singa yang menyembunyikan kukunya, yaitu Sa'ad bin Malik Asy-Syuhri," jawabnya. Pendapat ini didukung sepenuhnya oleh kaum muslimin dan Amirul Mukminin bin Abi Waqqas agar datang menghadap. Akhirnya ia pun diangkat sebagai amir atau gubernur militer di Irak yang bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai panglima tentara. Siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dan siapakah sejatinya orang yang bila datang kepada Rasulullah SAW ketika berada di antara sahabat-sahabatnya
akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau dengan ungkapan, "Ini dia pamanku."